lan kula sedherek keparten nami kula Keke Lan nami kelas Sasa saking kelompok setunggal. Ning mriki kula lan rekan kula badhe ngenalaken Kearifan lokal sebagai tugas P5 semester 1. Nah, jadi kita bakal bahas tema apa nih, Sasa? Nah, tema P5 kita kali ini tuh tentang lestarikan budayamu, cintai negerimu. Wow, jadi kita bakal bahas lebih lanjut sambil muter-muter ini yuk, rumah budaya keratanan ini yuk. Jadi kita tuh bakal ngenalin kearifan lokal apa nih Kak Sasa? Nah, hari ini tuh kita bakal ngenalin banyak banget loh. Ada pakaian adat, rumah adat, dan juga bahasa daerah. Betul banget, jadi gak sabar gak sih guys, apa sih isi-isi tentang kebudayaan Indonesia yang sebenarnya? Kepo banget gak sih kalian? Kepo banget dong Kak Sasa. Ya udah, kalau kepo ikutin kita terus dong sampai akhir. Yuk, kita... Sebelumnya kita dulu kenalan dengan ibu siapa? Jadi saya dengan Ibu Naira. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya seputar rumah ini. Ini disebut dengan Rumah Joglo. oh, rumah joglo. Pernah denger nggak sih? Iya benar-benar. Rumah joglo itu emang atapnya unik gini ya? Ya emang atapnya unik kayak gini, jadi kayak yang berbentuk emas gitu. Oh benar. Ya. Oh iya. Terus ada juga yang bentuknya tuh kayak tingkat gitu. Oh Iya, tingkat. jadi ada kayak dua atap gitu. Oh. Mau tanya apa Kak? Nah, untuk pertanyaan kita yang pertama nih, Ibu Naira. Jadi ya asal rumah joglo itu sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu Buddha di Jawa. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi atap rumah joglo itu berbentuk segitiga atau emas. Nah, itu tuh memiliki makna simbolis. Jadi ada yang namanya Gunung Meru. Gunung Meru. Iya. Nah, Gunung Meru itu dalam kepercayaan Hindu, Gunung Meru adalah pusat alam semesta. Gunung Meru itu pusat alam semesta kalau menurut kepercayaannya Hindu. Nah, bentuk atap joglo yang menyerupai Gunung Meru itu dianggap sebagai representasi dari Gunung Meru sendiri. Kita mau cari target selanjutnya nih Kak Sasa. Sebelum itu, sebenarnya ya, lihat dari rumah joglo ini ternyata aku tuh dapat banyak banget informasi yang baru loh. Bener banget yang tadi katanya yang berbentuk Gunung Meru, yang sama kayak Gunung Meru. Ya itu juga aku baru tahu sih. Bener banget. Nah sekarang target kita sebenarnya kan kita udah bilang kita mau ngenalin rumah adat, pakaian. Oh pakaian adat. Kita harus cari di sini ada Orang yang pakai pakaian adat. Iya. Seru banget nih lagi main. Main apa tuh? Main congklak. Main congklak. Ini congklak tuh juga dari Jawa kah? Iya, permainan tradisional sih. Oh, permainan tradisional. Jadi baju yang Kak Zia pakai sekarang ini adalah kebaya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kebaya? Jadi kebaya adalah pakaian tradisional wanita Indonesia yang sangat khas dan elegan. Bayangin aja, terus yang biasa kalian pakai dipaduin dengan tradisional jadi lebih anggun bukan? Iya bener Iya, sih. Jadi kayak ada ukiran-ukirannya gitu ya pemanis bajunya. Nah di Indonesia sendiri kebaya itu nggak cuma satu macam nih, ada banyak banget macamnya. Contohnya aja kayak kebaya Bali, kebaya Jawa, kebaya Sunda, kebaya Encim. Nah yang dipakai Kak Zia sekarang ini adalah kebaya Encim. Oh ya, bordirannya Cantik emang bener-bener banget cantik sih, teman-teman. ya. Mau lihat detailnya? Boleh dekat? Nih. Jadi ini untuk bordirannya bener-bener jelas ya teman-teman. Di sini, ini untuk jariknya sendiri. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu tentang tanya-tanya kita seputar dengan pakaian adat, terus juga rumah rumah joglonya. Bener banget. Pengen tahu nggak sih apa yang ada dalam museumnya? Pengen tahu nggak? Pengen tahu banget. Langsung aja nggak sih Kak kita nanti masuk? Iya, let's check it out. Halo teman-teman, nah jadi kita udah masuk nih ke dalam ruangannya. Di sini tuh dibagi menjadi 7 ruang. Ini untuk ruangan pertamanya. Di sini dilihat apa aja sih Kak Sasa?
Jadi buat di ruangan pertama ini dibagi menjadi 3 bagian yang berisikan tentang revolusi dan perubahan zaman dan juga masa gelap di Surakarta. Nah teman-teman, ini adalah ruang keduanya nih. Terus di sini juga ada pintu yang berisikan sejarah tentang China Massacre. Lihat ada apa kayak di dalam? Ada tulisan sih. Oh iya. Bagus banget guys. Ini mau lihat gak guys? Bisa nggak? Coba. Ini bisa ya? Bisa. Wah, kayak gini. Keren. Nah, sampai nih di ruangan ketiga yaitu ruang multatuli. Di sini ada sebagian dari film-filmnya Daus Dekker. Nih di sini, dan di sini. Halo teman-teman semuanya. Nah, kita kali ini udah sampai di ruangan keempat nih teman-teman. Ruangan keempat ini disebut juga dengan ruang merah. Nah, ruang merah ini berceritakan tentang apa sih? Ini berceritakan tentang tanam paksa. Tanam paksa pemerintahan kolonial oleh Van den Bosch. Nah, tanam paksa ini terjadi selama 40 tahun nih teman-teman. Sebagai salah satu bentuk penjajahan. Sampai pemerintah kolonial mengganti kebijakan menjadi politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi diterapkan sebagai edukasi, irigasi, dan juga imigrasi. Nah, jadi teman-teman, di ruangan kelima ini kita ada di revolusi total di Surakarta pada tahun 1945 sampai 1949. Jadi setelah ada proklamasi berakibat revolusi, lalu ada Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Badan Pengurus Harian Mr. Sumodiningrat. Kemudian ada menuju Republik Indonesia, Surakarta dalam pemerintahan darurat militer dan mendukung gerakan anti suap raja. Nah, selanjutnya ada konflik bersenjata antar satuan militer. Lalu Belanda menyerahkan kekuasaannya di Surakarta dan perjuangan pembentukan daerah istimewa Surakarta gagal. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman, di ruangan ini kita pada tahun 1942 pesawat Jepang mendarat di Kalisati, yaitu di Jawa Barat untuk serah terima kekuasaan Belanda kepada Jepang. Nah, lalu di sini ada rumah bersejarah tempat penandatanganan serah terima kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Nah, setelah itu ada negosiasi penyerahan pasukan sekutu nih. Lalu di sini ada poster sebagai reaksi anti pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda. Nah, lalu pada 14 November 1945 ada penyerahan Samurai di Jakarta oleh Letnan Jenderal Yuichiro Naguno, Panglima Angkatan Bersenjata di Jepang. Nah, lalu ada pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945. Nah, lalu di sini ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Sempir, lalu perjanjian Orient. Diiniin proklamasi dia. Lalu terjadinya konferensi meja bundar dan situasi serangan pada 4 malam di beberapa tempat di Surakarta. Lalu kalian tahu nggak sih ini apa? Ini tuh pelantikannya Pak Soekarno. Tahu nggak sih tempatnya di mana? Ya benar banget, tempatnya itu ada di Yogyakarta. Lalu yang terakhir, di sini ada kepatihan kebakaran yang terjadi pada tahun 1745 sampai 1945. Jadi kita sekarang udah di ruangan yang terakhir, jadi ruangan ke-7. Nah, di ruangan ke-7 ini kita tuh di sini melihat kayak seni-seni yang ada di makanan yang gitu-gitu modern gitu. Dan di sini tuh ada arsitekturnya. Ini ada arsitekturnya, terus ini ada seni Rama dan Sinta. Terus ini ada Institut Seni Indonesia. Terus di sini tuh ada kayak event-event kayak yang di Solo. Ini ada pasar namanya? Halo ibu dia mugat sawen. Jangan lupa gaga ko heong. Video hau dan hau pederong beta VOC. Gaga ko heong. Aku harap Miu pinonton ini video bisa bagus. Gaga men. Panggawan moga sawen.